Halo adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKI Perniagaan. Tak terasa ya, Sekolah Minggu Online kita sudah memasuki bulan Desember. Sudah sampai di penghujung tahun 2020. Kita semua pastinya sudah rindu ya untuk bisa bertemu langsung, untuk bisa bertatap muka lagi seperti sebelumnya. Tapi kita harus tetap sabar ya, karena pandemi virus corona ini masih terus berlangsung dan belum memungkinkan untuk kita bisa berkumpul-kumpul bersama. Kita harus bersyukur walaupun di tengah pandemi ini kita masih tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online. Adik-adik harus tetap semangat ya dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ayo ajak teman-teman untuk ikut sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita, teman kita, Livi, mau memulai dengan doa pembuka. Yuk kita satukan hati kita sama-sama berdoa, meminta pimpinan Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu online ini. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong supaya kami belajar dengan teguh dan kami nggak main-main. Tuhan, tolong supaya kami taat kepada guru-guru dan kita bisa selalu dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! That was great! Let's sing it again! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on roses ring, making spirits bright, and fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey,
Yesus, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus bekerja dalam diri kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berkati ibadah ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember dan hari ini sudah memasuki tanggal 6. Tidak lama lagi, beberapa hari lagi, di bulan Desember ini ada sebuah momen spesial. Selain sebagai bulan penghujung, di bulan Desember ini biasanya kita juga merayakan sebuah momen spesial. Kira-kira adik-adik tahu nggak kita merayakan apa di bulan Desember ini? Ya, betul. Kita merayakan Hari Raya Natal. Kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat manusia. Nah, di momen Natal ini kadang ada hadiah atau kado menarik yang kita terima dari orang-orang yang kita kasihi. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika mendapatkan hadiah atau kado? Tentunya senang ya, dan gembira serta nggak sabar ingin tahu apa isi kado tersebut. Akan tetapi, jika ternyata setelah dibuka, hadiahnya tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita duga. Nah, apakah kita tetap siap untuk menerimanya atau kita menolaknya? Bagaimana perasaan adik-adik? Seperti yang dialami oleh seorang perempuan ini ketika dia mendapatkan berita anugerah dari Allah yang belum siap ia terima. Ia menjadi cemas, takut, dan juga terkejut. Inilah kisahnya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terus berada dalam penderitaan dan kesulitan hidup. Allah telah berulang kali mengerjakan tindakan-tindakan penyelamatan bangsa-bangsa lewat nabi-nabinya. Namun, manusia tidak mampu memahami kasih dan anugerah Tuhan bagi mereka. Manusia terus cenderung selalu memberontak dan berbuat dosa. Oleh karena itu, Tuhan mengkaruniakan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal bagi dunia, supaya yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh keselamatan. Allah pun mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang gadis yang dipilih Tuhan untuk ikut serta dalam rencana Tuhan. Malaikat datang kepada Maria di sebuah kota di Galilea, yaitu yang bernama Nazaret, sebuah kota yang hina, kota yang dianggap sebelah mata. Nah, apakah mungkin dari kota yang hina ini akan lahir seorang juru selamat? Tapi itulah kuasa Tuhan. Malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa ia akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Yesus. Dan Yesus pun akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Maria yang mendengar hal ini pun kaget dan terkejut. Ia pun bertanya kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami." Malaikat itu pun menjawab bahwa Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi Maria. Sebab anak yang dilahirkannya itu disebut kudus dan disebut anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menerima anugerah itu tidak mudah bagi Maria. Ia harus menanggung ejekan, hinaan dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Karena merupakan sesuatu hal yang memalukan jika seorang gadis yang belum menikah tapi mengandung dan melahirkan seorang anak. Kemungkinan juga Maria akan dihukum mati berdasarkan hukum perjanjian lama pada waktu itu. Namun, dengan semua hal itu, dengan semua resiko tersebut, Maria tetap tunduk dan tidak membantah. Maria menunjukkan iman yang hebat, iman yang kuat. Maria yakin dan percaya akan rencana Tuhan untuk hidupnya.
Maria menerima hadiah anugerah dari Tuhan dengan penuh kerelaan hati. Dengan tanpa banyak komplain, dia berkata di hadapan malaikat Gabriel, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Begitu respon Maria. Maria siap menanggung segala resikonya dan percaya penuh pada rencana dan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, melalui kisah Alkitab ini kita mengetahui bahwa Tuhan mengkaruniakan Yesus sebagai juru selamat manusia. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dan memberi anugerah keselamatan. Kedatangan Yesus Kristus adalah anugerah dan kasih Allah bagi manusia. Sepatutnya lah kita menyambut anugerah dan kasih Allah yang besar dalam hidup kita dengan ketaatan kepadanya seperti yang ditunjukkan oleh Maria. Kita percaya penuh pada kasih dan rencana Tuhan. Jadi adik-adik, bagaimana caranya agar kita bisa menerima anugerah Tuhan dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh keyakinan dan akan kuasa Tuhan? Adik-adik bisa mulai dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik taat kepada orang tua, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, juga melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang menyenangkan hati kita belum tentu baik loh buat kita. Misalnya main game, nonton YouTube, dan lain-lain. Itu menyenangkan buat kita, buat adik-adik, tapi tidak baik karena bisa merusak, membuat kita kecanduan, dan juga bisa membuat menjadi malas belajar. Jadi taat dan percayalah kepada orang tua, dengarkan nasihat mama papa, karena setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Jika ditegur, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut, tapi taat dan percayalah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita dan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Hendaknya kita mewartakan berita sukacita ini kepada seluruh penjuru dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah pimpin dari awal hingga akhir sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin aktivitas kami selanjutnya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la, la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la la la, la 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 la. Don't we know our guy apparel? Fa la 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 la. Throw the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. See the blazing Yule before us. Fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus. Fa la 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 la. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu online kita kali ini. Kita berjumpa lagi di minggu-minggu berikutnya. Tetap semangat, tetap penuh sukacita, dan selamat menyongsong Natal, menyambut Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. We wish